Dalam video kali ini, saya akan meresensi buku novel yang berjudul Dunia Sophie. Dunia Sophie adalah sebuah novel karya Justin Gardner yang terbit pada tanggal 5 Desember tahun 1991 dan diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Mizan pada tahun 1996. Aslinya novel ini ditulis dalam bahasa Norwegia, tetapi sekarang sudah diterjemahkan dalam 60 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Nah, Dunia Sophie ini mengisahkan kisah seru seorang remaja cewek bernama Sophie Amundsen yang tiba-tiba mendapat surat misterius yang bikin dia kepoin makna hidup dan segala hal. Lewat surat-surat itu, Sophie dan kita diajak jalan-jalan ke dunia filsafat, ketemu tokoh-tokoh keren kayak Socrates, Plato, Descartes, Kant, dan Nietzsche. Gardner emang jago banget ngejelasin konsep-konsep filsafat yang kompleks dengan bahasa yang nggak bikin kita bingung. Dalam cerita yang asik, dia pakai dialog dan narasi yang bikin kita ngerti dan dapat ilmu baru. Makanya, baca buku ini tuh kayak ngobrol asik sama temen yang bisa ngasih pencerahan. Gak cuma itu, Dunia Sophie juga punya twist dan teka-teki yang bikin kita penasaran terus dan mau terus lanjutin baca. Gabungan antara cerita fiksi dan filsafat menjadi daya tarik buku ini yang menjadi pembeda sama buku filsafat yang biasa-biasa aja. Salah satu chapter yang seru dalam Dunia Sophie adalah saat Sophie dan Alberto berada di kapal layar dalam perjalanan mereka menuju pulau Yunani yang legendaris. Adegan ini terjadi ketika Sophie dan Alberto sedang dalam perjalanan melintasi laut. Mereka berlayar dengan kapal layar, angin berhembus dan deburan ombak mengiringi perjalanan mereka. Di tengah samudera yang luas, suasana menjadi semakin misterius dan menegangkan. Saat berada di kapal, Alberto mulai membahas konsep-konsep penting dalam sejarah filsafat dengan Sophie. Mereka berbicara dengan mitos penciptaan, pemikiran filsafat Yunani kuno, dan pandangan tentang Tuhan. Diskusi mereka menjadi semakin intens dan mendalam, sementara cakrawala samudra yang tak terbatas menambah kesan kebesaran dan ketakjuban pada topik-topik tersebut. Adegan ini menarik karena menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan dan keajaiban. Perjalanan di tengah laut membawa nuansa kebebasan dan petualangan yang melibatkan kedua karakter utama dalam perenungan filosofis yang mendalam. Kombinasi antara lokasi yang dramatis dan wawasan filosofis yang disampaikan oleh Alberto memberikan nuansa yang magis dan memikat bagi pembaca. Dalam adegan ini, kita bisa merasakan getaran emosi dan keingintahuan Sophie saat dia semakin terlibat dalam perjalanan filosofis yang tak terduga. Kapal layar sebagai latar belakang yang spektakuler menggambarkan perjalanan yang mengubah hidup dan pergeseran paradigma yang terjadi dalam diri Sophie. Adegan ini menandai momen penting dalam evolusi karakter Sophie dan menghadirkan momen yang memompa adrenalin serta mengajak kita Adegan ini menandai momen penting dalam evolusi karakter Sophie dan menghadirkan momen yang memompa adrenalin serta mengajak kita untuk terus terlibat dalam perjalanan mereka yang penuh dengan misteri dan penemuan diri. Selain itu, Sophie Amundsen sebagai karakter utama dalam buku Dunia Sophie memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya menarik dan menghubungkan pembaca dengan baik. Karakteristik kunci yang dapat dikaitkan dengan Sophie yang pertama yaitu rasa keingintahuan. Sophie memiliki rasa keingintahuan yang kuat terhadap dunia dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang makna hidup dan eksistensi dan filsafat. Yang kedua, ketertarikan pada filsafat. Sophie menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap filsafat meskipun pada awalnya dia belum memiliki pengetahuan yang luas tentang subjek tersebut. Yang ketiga, jiwa penjelajah. Sophie memiliki semangat petualangan dan keinginan untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Semangat penjelajahannya melambangkan keberanian dan keinginan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kehidupan yang tidak biasa. Yang keempat, pertumbuhan dan perubahan. Seiring perjalanan di dunia filsafat, Sophie mengalami pertumbuhan dan perubahan yang signifikan.
Dia mengembangkan pemikiran kritis, mampu meragukan otoritas, dan membentuk pandangannya sendiri tentang dunia. Yang kelima, kepekaan dan keterbukaan. Sophie memiliki kepekaan emosional dan kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Keterbukaannya membantunya menjalin hubungan yang mendalam dengan Alberto Knopf dan membuka pikirannya terhadap berbagai pandangan dunia. Yang keenam, ketekunan dan ketegasan. Sophie menunjukkan ketekunan dan ketegasan dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofisnya. Dia tidak mudah menyerah dan terus mendorong dirinya sendiri dalam memahami konsep-konsep yang rumit. Karakteristik tersebut memberikan dimensi dan keunikan pada karakter Sophie, serta membantu pembaca untuk terhubung dengan perjalanan dan pemikirannya. Seiring dengan pertumbuhannya sebagai karakter, Sophie menjadi representasi dari semangat penjelajah, keingintahuan, dan perubahan yang ada dalam diri kita semua saat kita berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Jadi kesimpulannya, dunia Sophie itu luar biasa dan bisa memberi kita inspirasi buat kita semua. Selain ngajarin filsafat, buku ini juga bikin kita berpikir tentang hidup dan eksistensi diri sendiri. Gaya penulisan Gardner yang enak banget bikin kita pengen terus eksplorasi dunia filsafat. Pokoknya gak boleh kelewatan buat baca buku dunia Sophie ini, yang bisa bikin kita mikir sambil senyum-senyum dan dapat ilmu berharga dalam satu bacaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.